Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Atika Mustafa. NIM saya 0889863331. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UPBJJ UT Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas tutorial 3 mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan judul Automate Online Proctoring di Universitas Terbuka. Apa itu Automate Online Proctoring? Automate Online Proctoring atau AOP adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang digunakan untuk memantau peserta ujian secara daring. Sistem ini memanfaatkan kamera dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengawasi aktivitas peserta ujian selama ujian berlangsung. Berbeda dengan pengawasan konvensional yang dilakukan langsung oleh pengawas, AOP dapat melakukan pemantauan secara otomatis dan real time. Tujuan utama penggunaan sistem ini adalah untuk menjaga integritas akademik serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan selama pelaksanaan ujian daring. Bagaimana cara kerjanya? Automate Online Proctoring bekerja melalui beberapa tahapan. Pertama, sistem melakukan verifikasi identitas peserta sebelum ujian dimulai. Biasanya dilakukan melalui pengenalan wajah dan pemeriksaan identitas peserta. Kedua, selama ujian berlangsung, kamera atau webcam akan aktif dan merekam aktivitas peserta secara real time. Ketiga, sistem kecerdasan buatan akan menganalisis aktivitas peserta. Jika terdapat perilaku yang dianggap tidak biasa, seperti sering melihat ke arah lain atau adanya orang lain di sekitar peserta, sistem dapat memberikan tanda atau peringatan. Semua hasil pemantauan tersebut akan direkam dan disimpan dalam sistem untuk keperluan evaluasi. Manfaat Automate Online Proctoring. Ada beberapa manfaat utama dari penggunaan Automate Online Proctoring. Pertama, membantu mengurangi kecurangan akademik karena peserta ujian berada dalam pengawasan yang lebih ketat. Kedua, meningkatkan kredibilitas ujian daring sehingga hasil ujian menjadi lebih dapat dipercaya. Ketiga, sistem ini membuat proses pengawasan menjadi lebih efisien karena tidak sepenuhnya bergantung pada pengawas manusia. Selain itu, AOP juga sangat mendukung sistem pendidikan jarak jauh seperti yang diterapkan oleh Universitas Terbuka karena memungkinkan pelaksanaan ujian yang aman dari lokasi yang berbeda. Perlindungan privasi mahasiswa. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan Automate Online Proctoring juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi mahasiswa. Oleh karena itu, universitas perlu menerapkan kebijakan penggunaan data yang jelas dan transparan agar mahasiswa memahami bagaimana data mereka digunakan. Selain itu, seluruh data dan rekaman ujian harus disimpan secara aman menggunakan sistem keamanan yang memadai. Akses terhadap data juga harus dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Dengan adanya evaluasi keamanan secara berkala, privasi mahasiswa dapat tetap terlindungi selama penggunaan sistem ini. Strategi difusi inovasi menurut Rogers. Menurut teori difusi inovasi dari Everett Rogers, terdapat 5 tahapan dalam penerapan sebuah inovasi. Tahap pertama adalah knowledge atau pengetahuan, sosialisasi. Pada tahap ini, universitas perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai sistem AOP. Tahap kedua adalah persuasions, yaitu membangun sikap positif melalui penjelasan manfaat dan tujuan penggunaan sistem. Tahap ketiga adalah decisions, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk mencoba sistem melalui simulasi atau uji coba. Tahap keempat adalah implementation atau implementasi, yaitu penerapan sistem secara bertahap dalam pelaksanaan ujian. Tahap terakhir adalah confirmations, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan dari pengguna agar sistem dapat diterima dengan baik. Sepertinya nomor 4 dan 5 belum termasuk dalam slide. Oke.
Next ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Automate Online Proctoring merupakan salah satu inovasi dalam asesmen daring yang dapat membantu meningkatkan integritas akademik dan kredibilitas ujian online. Meskipun demikian, penerapannya perlu memperhatikan aspek privasi dan kenyamanan mahasiswa. Keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada dukungan dosen, mahasiswa, serta strategi difusi inovasi yang tepat. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.